Disiarkan langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Radio Kesehatan untuk Indonesia yang lebih sehat. Halo, selamat sore Sobat Sehat. Bertemu lagi dengan saya Abdurrahman Mantio dalam sesi siaran sehat. Sebelumnya, saya ingin menyapa dulu nih untuk Sobat Sehat yang mendengarkan secara streaming melalui aplikasi Radio Kesehatan maupun di radiokesehatan.kemkes.go.id. Dan selamat bergabung juga untuk Healthies yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Sobat Sehat memilih metode kontrasepsi yang aman untuk pasangan bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan dan preferensi kesehatan. Lantas, bagaimana cara memilih metode kontrasepsi yang aman? Sore ini kita akan bahas lebih dalam dengan topik KB yang aman untuk pasangan. Bersama dengan narasumber kita ada Dr. Yasin Yanuar selaku reproduktif endokrinologi and infertility consultant healthcare director. Halo, selamat sore Pak Yasin. Halo, selamat sore semua sobat sehat Selamat dimanapun. sore. Selamat sore Pak Yasin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Mas Odi dan teman-teman? Alhamdulillah kabar baik ya. Senang sekali bertemu dengan Pak Yasin untuk berbincang-bincang dalam talk show sore hari ini ya Pak. Ya, senang rasanya diundang untuk berbagi di sini. Semoga bisa bermanfaat diskusinya ya. Oke, baik. Nah, untuk Sobat Sehat dan juga Healthies nih yang ingin bertanya langsung kepada uh, Pak Yasin, bisa langsung aja bertanya melalui live Instagram Kementerian Kesehatan. Tulis pertanyaan kamu di kolom komentar atau di WhatsApp nomor 082136362018. Dan talk show ini juga bisa kamu saksikan secara rekaman ya nih di YouTube Kementerian Kesehatan dan juga di Instagram Kemenkes_RI. Baik, baik Pak Yasin nih, alat kontrasepsi yang dikatakan aman itu seperti apa ya Pak? Ya, jadi sebelum menjawab ke sana, kita harus memulai dengan pemikiran dan pemahaman bahwa semua kontrasepsi yang tersedia itu adalah suatu metode atau tools yang aman ya untuk menunjang pasangan suami istri dalam melakukan perencanaan kesehatan keluarga, utamanya perencanaan kesehatan reproduksi. Sehingga apapun metode yang dipilih, ya tentu saja berdasarkan pertimbangan oleh dokter atau bidan yang merawat dan sesuai dengan kondisi masing-masing, itu tentunya akan menjadi sesuatu yang aman untuk diaplikasikan oleh pasangan suami istri, baik baik bagi suami maupun bagi istrinya, kira-kira gitu. Oke, baik. Nah, apa sih dok yang harus dipertimbangkan dalam memilih metode kontrasepsi? Ya, kalau kita bicara kontrasepsi atau keluarga berencana, tentu saja itu semua terkait kepada kebutuhan dari pasangan suami istri atau keluarga tersebut ya. Tiap keluarga bisa punya kondisi yang berbeda-beda, baik itu kondisi pribadi secara kesehatan ya, serta juga kondisi secara umum dari perencanaan keluarganya. Kita bisa bagi beberapa tujuan ya. Misalnya yang pertama, ada keluarga yang tujuannya untuk menunda kehamilan. Itu satu. Lalu punya juga tujuan yang kedua misalnya menjarangkan kehamilan. Jadi pengen punya anak berapa tapi dijarangkan ya. Itu bisa direncanakan sejak awal. Dan yang ketiga pada umumnya adalah bagi keluarga yang sudah ingin tidak lagi misalnya punya anak ya. Artinya menghentikan kesuburannya ya. Dalam arti tidak ingin bereproduksi lagi atau tidak ingin memiliki anak lagi tambahan gitu. Nah, itu semua bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan KB mana yang cocok atau dalam tanda kutip ya bisa kita bagi jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang ya gitu kira-kira seperti itu. Yang kedua, kondisi kesehatan pribadi juga menjadi pertimbangan ya karena kita bisa menentukan misalnya KB apa yang paling tepat pada orang-orang yang mungkin memiliki isu kesehatan tertentu atau bagaimana perilakunya sehari-hari. Nomor satu misalnya usia ya tentu saja apabila usianya itu masih muda atau pada perempuan yang usianya mulai mendekati usia 40 atau 40 ke atas, kebutuhan reproduksinya berbeda dengan perempuan yang usia 20 tahun gitu ya. Itu dapat menjadikan penentuan dalam pemilihan. Begitu juga pada isu-isu kesehatan tertentu yang dimiliki oleh seorang perempuan ya. Misalnya ia mengalami penyakit-penyakit, misalnya ada penyakit pembekuan darah, hipertensi, dan penyakit lain yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih metode yang paling pas atau paling tepat untuk si ibu
atau si suami ya, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Nah, eh, mungkin sobat sehat nih ya, ada yang belum mengetahui atau belum terlalu paham ya tentang jenis-jenis alat kontrasepsi yang aman. Nah, ini mungkin dokter bisa menjelaskan ya cara kerjanya seperti apa dan efek sampingnya itu kalau ada tuh kayak gimana, Dok? Ya, jadi eh, yang namanya kontrasepsi atau keluarga berencana itu bisa untuk keduanya. Tapi metode yang tersedia memang saat ini lebih banyak tersedia untuk yang perempuan atau si istri. Tapi saya akan coba bahas dari untuk suami dulu ya, karena ini penggunanya tetapnya berdua. Yaitu metode yang pertama yang non hormonal yaitu kondom ya. Kondom itu merupakan salah satu kontrasepsi yang cukup efektif ya, bisa mencapai 98% apabila digunakan sesuai dengan panduan petunjuknya ya, panduannya dan petunjuknya. Nah, si kondom ini punya profil yang cukup unik dibandingkan metode yang lain, yaitu dia dapat memiliki efek atau manfaat tambahan untuk mencegah terjadinya penularan infeksi menular seksual, ya, apabila digunakan pada satu hubungan seksual. Jadi, kondom merupakan salah satu metode kontrasepsi non hormonal yang tidak menggunakan preparat hormonal yang dapat dijadikan alat yang cukup baik untuk kontrasepsi. Lalu kalau kita bicara metode kontrasepsi, umumnya kita bagi menjadi dua. Yang sifatnya hormonal, yang menggunakan bahan-bahan hormon, atau yang non-hormonal. Tadi kita sudah bahas satu kondom ya. Ada metode non-hormonal yang kedua, yaitu yang namanya alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. Bahasa Inggrisnya intrauterine device, atau orang sering sebut IUD ya. Kalau dulu IUD itu bentuknya dia seperti spiral, makanya sampai sekarang orang ke bawah-bawah nyebutnya terlalu spiral ya. Padahal yang sekarang bentuknya udah huruf T gitu, IUD T. Nah, IUD ini juga merupakan salah satu metode yang cukup aman dan cukup praktis karena apa? Karena cukup dipasang sekali ya, dipasang sekali kepada ibu ya di rongga rahimnya dan dia dapat berfungsi sampai dengan 5 tahun penggunaan ya, dan bahkan ada yang sampai 8 tahun sampai 10 tahun, jadi cukup praktis dan evaluasinya pun cukup setahun sekali kita melihat apakah si IUD itu berubah posisi atau mengalami translokasi. Jadi itu tadi dua metode kontrasepsi non hormonal yang selama ini bisa kita peroleh melalui layanan kesehatan. Lalu bagaimana dengan kontrasepsi yang hormonal? Nah, kalau hormonal berarti kita bicara bagaimana kontrasepsi ini mengandung bahan hormonal yang dapat mencegah terjadinya kehamilan pada seorang perempuan. Nah, hormonal ini terdiri dari yang pertama ada pil. Ya, kita mengenal pil kontrasepsi, ada dua pilnya. Ada pil kontrasepsi kombinasi, ada pil yang namanya POP, Progestin Only Pill. Bedanya apa? Karena kalau yang kontrasepsi kombinasi dari bahasanya aja kombinasi, berarti dia mengandung dua jenis hormon ya. Kalau yang progestin only, yang POP, POP itu hanya mengandung satu jenis hormon. Nah, itu jenis yang pil. Yang kedua, ada juga metode KB hormonal yang namanya implan ya. Pasti sering dengar implan, yaitu ditanam atau bahasa Indonesia susuk ya, ditanam di bawah kulit. Ia dapat berfungsi selama 3 sampai 5 tahun, tergantung jenis implan yang digunakan ya. Berikutnya metode hormonal juga yaitu KB suntik. Nah, KB suntik ini juga ada dua macam ya. Ada KB suntik yang isinya hormon kombinasi, ada juga KB suntik yang isinya hanya progestin only hormon ya. Jadi hanya satu macam. Nah, suntik KB ini ada dua macam. Kalau yang kombinasi disuntikannya setiap 1 bulan sekali. Kalau yang progestin only itu disuntikannya setiap 3 bulan. Nah, jadi kira-kira itu jenis-jenis kontrasepsi yang tersedia saat ini ya di berbagai layanan kesehatan dan semuanya memiliki efektivitas yang cukup baik antara 93 sampai 99% selama digunakannya sesuai aturan yang telah diberikan begitu ya dan dalam pengawasan dokter atau bidan atau layanan kesehatan. Jadi jangan takut untuk memilih atau apabila sudah menentukan metode yang cocok gitu, jangan takut untuk dijalani. Kira-kira begitu. Oke, baik. Nah, tapi dokter, kalau ngomongin soal kontrasepsi dan KB ini, dok ya, beberapa masyarakat masih ada kayak pro kontra nih
terkait KB ini. Dan apalagi mungkin ada beberapa dari masyarakat yang pernah menjalani program KB dan eh, apa ya, dia terkena efek sampingnya sehingga dia cerita nih kan ke teman-temannya kan, oh jangan pakai KB gini 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 gini. Nah, itu gimana, Dok, mengenai Ya, hal ini, Dok? ya betul. Eh, jadi memang efek samping KB ini sering dibicarakan dan menjadi salah satu momok orang takut ber-KB. Padahal sebenarnya kalau dipikir-pikir, efek samping yang dialami itu sangat kecil sekali eh, kemungkinan terjadinya. Dan yang kedua, kalaupun terjadi sangat bisa di-manage ya, sangat manageable ya, bisa ditangani, bisa di karena dalam menentukan kontrasepsi kita menentukan antara manfaat dengan kerugiannya kalau nggak berkontrasepsi gitu kan. Tentu saja kan manfaat atau tujuan kontrasepsi adalah melakukan perencanaan keluarga supaya keluarganya nanti lebih bahagia, lebih sehat untuk anak-anaknya ya dalam merencanakan keluarga. Sehingga kita perlu mendampingi. Memang dalam pemberian KB ini perlu didampingi. Nggak seperti kalau kita ngasih obat untuk sakit kepala lalu akan sembuh hilang sendiri. Tapi kita perlu mendampingi selama penggunaannya. Akan ada potensi untuk mengalami efek samping yang mungkin bisa dialami. Tapi kalau ibunya sudah kita jelaskan ya informasinya dan bisa dikasih tahu tanda-tanda apa saja di mana dia tidak perlu panik, kapan harus ke dokter, bagaimana penanganan, tentu saja itu merupakan hal yang baik untuk bisa memotivasi orang tetap ber-KB. Maka itu sebelum kita memberikan atau menentukan kontrasepsi bagi satu pasangan, diperlukan adanya konseling. Nah, melalui konseling inilah ya diskusi dengan dokter dengan bidan kira-kira mana yang cocok untuk setiap pasangan gitu ya. Misalnya seperti ini, efek samping yang paling banyak yang dapat dialami oleh penerima KB yang hormonal terutama ya, baik itu disuntik, diminum pil ataupun diimplan adalah perdarahan yang tidak teratur ya. Perdarahan yang tidak teratur dan umumnya perdarahan tidak teratur tersebut sedikit ya dan tidak akan mempengaruhi kesehatan secara umum dan sangat bisa diatasi dengan pemberian obat-obatan tambahan untuk mendampingi untuk mengurangi terjadinya risiko tersebut. Jadi memang terutama pada penggunaan KB, terutama 6 bulan sampai setahun pertama, tubuh memerlukan adaptasi ya, penyelarasan gitu pada umumnya. Sehingga efek samping dapat terjadi, tapi umumnya tidak akan membahayakan dan tidak akan mengganggu kesehatan secara umum. Jadi yang paling penting adalah konseling. Lalu setelah menjalani KB, perlu mengkomunikasikan setiap keluhan yang dialami ke dokter atau bidan yang merawat, ya sehingga itu semua dapat tertangani dengan baik. Jadi tidak perlu takut ya atas efek samping yang dialami. Oke, yang penting tetap dalam pengawasan ya, dan juga eh, rutin ya, rutin untuk berkonsultasi jika terjadi ada keluhan. Dan tadi jenis-jenis KB itu atau jenis-jenis kontrasepsi itu berarti ada macam-macam, Dok ya. Tadi ada Ya, dari kondom, kemudian obat-obatan sampai suntikan ya. Karena kalau orang dengar kata KB itu taunya pil, pil KB. Gitu, Dok. Nah, ya. tapi yang mana nih, Dok, yang paling direkomendasikan ya? Misalkan untuk beberapa pasangan yang ingin menunda anak atau pasangan yang sudah tidak mau memiliki punya anak. Ya, jadi gini, kalau dalam memberikan layanan kontrasepsi atau KB, kita tuh seperti kafetaria. Kita menyediakan, kalau kafeteria menyediakan berbagai macam makanan, minuman yang enak-enak dan sehat, semuanya baik untuk konsumennya, dia tinggal pilih mana yang cocok buat saya. Kan. Jadi semuanya baik gitulah. Sama, berbagai jenis yang tadi itu seperti menu yang kita offer, lalu kita diskusikan mana yang cocok. Nah, contoh kasusnya misalnya bagi pasangan yang ingin menunda kehamilan. Kita bisa bicara ke pasangan tersebut. Misalnya baru menikah tapi ingin menunda kehamilan. Kita tanya misalnya berapa lama menundanya? Apakah jangka panjang atau jangka pendek, apa jangka menengah? Pada umumnya kalau baru menikah mungkin penundaannya nggak terlalu lama ya, mungkin setahun nunggu, nunggu selesai sekolah atau nunggu tugas dan lain-lain gitu ya. Nah untuk KB jangka pendek kita nggak perlu memikirkan KB jangka panjang seperti Ayudi tadi ya, karena dalam setahun akan dilepas kan. Sedangkan dia masa pakainya bisa sampai 5 tahun. Sehingga kita bisa tawarkan misalnya KB jangka pendek, misalnya bisa suntik atau pil. Ya. Kenapa nggak implan? Karena implan tuh masa kerja 3 tahun. Kalau dia cukup ber-KB-nya setahun, kita nggak perlu menawarkan obat yang masa kerja lebih dari setahun ya. Misalnya gitu. Dan sekarang ada pil. Pil ada pil dan suntik ya. Kita lihat.
si ibu kira-kira memungkinkan nggak untuk setiap hari minum pil gitu. Biasanya kalau pil tuh problemnya lupa, lupaan dok, saya lupaan gitu kan. Tapi juga ada perempuan-perempuan itu yang dok saya mendingan pil daripada disuntik dan saya pasti saya rajin orang yang minum pil. Itu juga salah satu kebiasaan sehari-hari ya. Nah, umpama dok saya nggak pil takut lupa karena kalau pil lupa dia menurunkan efektivitasnya maka saya mendingan suntik. Nah, disuntiknya setiap sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Dok, saya kayaknya agak susah kalau ke dokter setiap sebulan sekali. Saya mending 3 bulan sekali. Apa perbedaannya 3 bulan sekali? Nah, tadi antara kontrasepsi yang kombinasi, ya baik itu suntik maupun pil, dan yang tunggal, ya progestin tunggal, ada perbedaan yang signifikan, yaitu tidak datang haid. Jadi kalau KB suntik 3 bulan yang hanya mengandung progestin dan pil yang hanya mengandung progestin, itu biasanya penggunanya tidak akan haid selama penggunaan si air tersebut. Ya. Dan kalau yang kombinasi, baik pil maupun suntik, itu biasanya akan haid. Nah, kalau suntik dia 11 kali. Jadi itu bisa kita tawarkan, gitu. Contohnya seperti itu. Atau misalnya pada kasus tadi, sudah punya 3 anak, ya, baru melahirkan, lalu eh, masih ragu, saya pengen punya anak lagi atau selesai, gitu kan. Tapi yang pasti tidak punya anak dalam waktu 3 sampai 5 tahun ke depan. Nah, itu bisa kita tawarkan intrauterine device, ya, karena bisa kita pasang, bekerja sampai 5 tahun, suatu waktu kalau ibunya pengen hamil lagi, itu bisa kita lepas. Dan kita juga bisa menawarkan kontrasepsi bagi ibu-ibu yang baru melahirkan nih, supaya nggak cepat hamil lagi misalnya. Nah, biasanya kalau ibu-ibu yang melahirkan, kontrasepsi yang kita tawarkan adalah kontrasepsi yang hormon itu yang hanya mengandung progestin, tidak yang kombinasi ya, baik itu suntik maupun pil. Karena apa? Karena ibunya menyusui. Itu tidak boleh memberikan kontrasepsi yang kombinasi. Jadi itu semua tergantung kondisi. Atau sekarang nih ya, banyak ibu-ibu yang juga mengalami, misalnya saya ada hipertensi, saya ada aktivitas merokok gitu ya, rutin gitu. Nah, kita nggak tahu kan KB hormonal tuh pada kasus seperti itu, karena itu berisiko meningkatkan laju pembekuan darah yang abnormal. Jadi ada banyak sekali variasi kondisi yang bisa kita sesuaikan. Nah, ada satu lagi metode yang tadi kita belum sebut ya, yaitu metode kontrasepsi yang sifatnya permanen atau kontrasepsi mantap ya. Itu adalah kontrasepsi yang dilakukan kalau seseorang atau pasangan suami istri sudah berhenti tidak ingin lagi punya anak ke depannya, ya. Nah, kalau laki-laki itu namanya vasektomi, kalau perempuan namanya tubektomi. Jadi pada metode ini kita melakukan tindakan operasi minor, ya. Kalau pada perempuan kita ikat dan potong saluran telurnya sehingga peluang untuk terjadinya pembuahan sangat minim, gitu. Sehingga pada kontrasepsi mantap ini kita hanya menawarkan kepada pasangan-pasangan yang biasanya usianya sudah 40 tahun ke atas gitu ya, atau sudah cukup banyak anak. Ya, saya nggak mau lagi dok, sudah cukup, keluarga kami sudah banyak anaknya dan sudah selesai masa reproduksinya. Saya hanya mau besarkan anak-anak saya saja. Kira-kira seperti itu. Jadi banyak sekali variasi kondisi personal masing-masing yang perlu kita diskusikan dalam sebuah konseling sebelum menentukan apa pilihan mana yang menjadi dijalani oleh si pasangan tersebut. Atau dok, saya eh, mau menunda paling hanya 3 sampai 6 bulan, tapi saya nggak mau minum pil, saya nggak mau hormon, saya nggak mau suntik, saya nggak mau IUD. Ya mungkin pakai kondom juga cukup, gitu kan? 3 bulan, begitu ya siap untuk hamil, dilepas kondomnya, setelah itu dia bisa hamil. Jadi kira-kira simpel itu dan semudah itu untuk menentukan. Oke, baik ya. Yang penting keputusan ini juga ditentukan dari konseling ya, ngobrol dengan dokter dan juga ngobrol dengan pasangan ya. Karena Ya, betul. bagaimanapun juga ini kan adalah kesepakatan ya antar pasangan ya. Jadi jangan cuma satu yang milih KB, yang satu nggak mau gitu kan ya. Ya, Nanti perang dunia di rumah tuh. Oke, baik Sobat Sehat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp maupun di Instagram. Saya mau mulai dulu nih pertanyaan dari Dwi, usia 26 tahun, asal Jakarta. Dok, saya KB IUD. Udah 20 bulan pemakaian dan belum pernah kontrol. Ada keputihan yang menurut saya sudah berlebihan, seperti cairan bening saat keluar seperti kencing. Apakah aman, Dok? Saya nggak kontrol-kontrol dan apa yang harus saya kontrol sekarang? ya, ya. Jadi eh, seperti yang kita bahas tadi, yang pertama, selama penggunaan kontrasepsi, kalau ada keluhan, jangan ragu untuk melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan, ya. Itu satu.
Yang kedua, memang pada penggunaan kontrasepsi IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim itu diperlukan pemantauan atau monitoring, ya. Monitoringnya bisa dua cara, monitoring mandiri atau monitoring dibantu dengan dokter atau dengan bidan, ya. Saya jelaskan dulu yang dibantu dengan dokter atau bidan, ya. Jadi ibu perlu datang setidaknya setahun sekali untuk dilakukan pemeriksaan. Dilihat pada saat kita masang IUD, ya, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan dua cara. Kita lihat dari bawah benangnya masih ada, artinya IUD-nya masih di dalam. Cara kedua adalah menggunakan ultrasonografi, ya. Sekarang ultrasonografi banyak, ada di puskesmas, ada di rumah sakit umum, di mana-mana kita bisa langsung lihat oh, bahwa IUD-nya ada di dalam posisi yang sesuai begitu, ya. Jadi setahun sekali setidaknya mampirlah ke dokter. Apalagi kalau ada keluhan gitu, ya, yang tidak wajar. Itu satu. Yang kedua, saya bicara mengenai bagaimana pengecekan secara mandiri. Mungkin nih nggak banyak yang tahu atau nggak banyak yang ngeh bahwa kita bisa melakukan pengecekan. Jadi kita bisa bagi ibu-ibu yang kesulitan untuk datang periksa gitu, ya. Tentu saja kita bisa ajarkan, ya. Jadi misalnya dengan menggunakan tangan gitu, ya, pada saat dia mandi sudah bersih gitu, ya, dia bisa secara perlahan memasukkan jarinya, ya, ke liang vagina, lalu itu bisa menemukan meraba benang yang keluar dari sebuah lubang gitu, ya. Jadi itu sangat bisa dilakukan dengan cara yang mudah gitu, ya. Biasanya ini bisa diajarin sama bidan atau dokternya, ya. Terutama bagi ibu-ibu yang kesulitan untuk datang ke dokter. Nah, dengan menemukan benang di dalam liang vaginanya, oh ternyata bisa menjadi gambaran bahwa IUD-nya masih ada, ya. Nah, yang jadi masalah kalau misalnya diraba terus benangnya nggak ada gitu, ya. Nah, itu perlu segera ke dokter atau bidan untuk dicek langsung apakah betul IUD-nya sudah keluar gitu, ya, atau berubah posisi. Yaitu salah satu cara untuk bisa melakukan pengecekan secara mandiri, ya. Gitu. Oke, baik. Nah, ini ada satu pertanyaan yang cukup unik dari Nindya underscore PM. Dok, KB untuk pria yang paling direkomendasikan apa ya? Ya, jadi memang KB pria ini di seluruh dunia sedang gemar, bukan, sedang gencar diteliti, ya. Apakah bisa menggunakan metode-metode yang seperti kita lakukan terhadap perempuan, ya, metode hormon dan lain-lain gitu, ya. Tapi saat ini belum ada alternatif metode yang menyerupai metode KB hormonal pada perempuan, ya. Jadi pada pria ini baru ada dua. Yang pertama adalah kondom, ya, yang bisa digunakan pada saat hubungan seksual, ya. Dan yang kedua adalah metode kontrasepsi mantap, ya, artinya eh, mengakhiri fertilitas, ya, dengan melakukan vasektomi. Jadi kira-kira alternatif seperti itu. Mudah-mudahan kita tunggu nih. Lagi banyak penelitian yang juga eh, bisa berefek kontrasepsi yang baik dengan pil. Nah, kalau misalnya ada pil itu buat pria, tentu saja itu suatu kemajuan dunia medis dan kesehatan reproduksi yang sangat baik, ya. Kira-kira gitu. Oke, baik. Dan ini ada pertanyaan dari Andin Murti. Dok, saya akseptor KB IUD namun gagal. Sedang hamil 11 minggu. IUD masih terpasang. Yang ingin saya tanyakan, jika besok saya ingin KB jangka panjang menggunakan IUD lagi, apa kemungkinan gagal lagi tinggi? Ya, jadi memang ini yang belum kita bicarakan sejak awal bahwa efektivitas KB cukup baik mencapai 99% bahkan, ya. Pada kontrasepsi mantap yang diikat itu mencapai 99,9%. Memang setiap metode ada peluang untuk gagal, ya, failure rate namanya. Nah, yang paling kecil peluang gagalnya itu adalah kontrasepsi mantap tadi, sekitar 1:1000 lah. Tapi kalau misalnya metode KB yang lain seperti IUD itu bisa 1:100, ya, sekitar 1%. Jadi memang ada peluang untuk gagal. Maka itu tadi salah satu manfaat untuk melakukan pemantauan pada penggunaan KB adalah itu tadi, mengurangi peluang kegagalan. Karena bisa saja mungkin karena nggak kontrol IUD-nya pun sudah berpindah-pindah posisinya sehingga dia nggak efektif lagi dalam menjaga terjadinya kehamilan. Itu satu. Yang kedua, ya memang ini yang juga mesti kita pahami dan terima bahwa yang namanya kehamilan itu kan anugerah, ya. Jadi meskipun sudah kita cegah dan lain-lain, ya, anugerah itu tetap datang, ya. Eh, itu yang bisa menjelaskan tidak 100%. Nah, lalu bagaimana pada kondisi KB IUD hamil, ya? Ada dua pilihan. Tapi kita selalu mengambil pilihan
yang tidak mengangkat IUD-nya. Jadi IUD-nya dibiarkan saja sampai nanti bisa dikeluarkan saat persalinan ya. Jadi tidak memilih untuk melepaskan IUD-nya. Nah, untuk KB berikutnya tentu saja ibu harus menentukan kebutuhan reproduksi keluarga ibu seperti apa. Bahkan bagi keluarga yang sudah punya anak cukup banyak, itu menjadi pilihan untuk mengambil langkah kontrasepsi mantap, misalnya tubektomi ya, kalau memang sudah cukup selesai. Tapi kalau memang misalnya belum mau untuk tubektomi, kontrasepsi mantap, ya bisa menggunakan KB IUD lagi, tapi tentu saja pemasangan dan juga pengawasannya harus lebih baik ya, supaya menghindari resiko atau kegagalan yang tadi, yang semakin meningkat kalau misalnya posisi IUD-nya berubah. Gitu ya. Oke, baik. Nah, ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi nih, Dokter Yasin dan juga Sobat Sehat, tapi sayangnya waktu kita terbatas ya, karena sampai jam 4 sore. Jadi sebelum kita tutup untuk siaran sehat kita pada sore hari ini, boleh Dokter Yasin untuk memberikan pesan-pesan sehat kepada Sobat Sehat dan juga Healthies yang mendengarkan maupun yang menyaksikan di live Instagram ataupun rekamannya di YouTube Kementerian Kesehatan terkait kontrasepsi. Silakan. Ya, baik bagi para pasangan suami istri ya, jangan ragu untuk ber-KB atau berkontrasepsi karena perencanaan reproduksi yang baik merupakan salah satu cara untuk mendapatkan perencanaan keluarga yang baik dan bahagia gitu ya. Jadi jangan ragu untuk kontrasepsi dan berkonsultasilah dengan layanan kesehatan terdekat mengenai metode apa yang paling cocok untuk keluarga ya. Saya mengucapkan terima kasih karena diundang untuk berbagi di sini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Baik, terima kasih Dokter Yasin Terima kasih. atas paparan materinya dan juga pesan-pesan sehatnya nih ya untuk sobat sehat dan juga healthy semuanya. Semoga informasi yang diberikan dalam siaran sehat kali ini dapat bermanfaat dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Yasin yang sudah hadir pada sore hari ini bersama kami di Radio Kesehatan dalam program siaran sehat. Semoga sehat selalu ya Dokter Yasin Terima dan kasih selamat Dr. menjalankan Mas. aktivitas kembali. Ya. Baik, sobat saya dan juga Dokter Yasin, demikian saran sehat kita pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih sobat sehat yang sudah mendengarkan melalui streaming di aplikasi Radio Kesehatan maupun di YouTube Kementerian Kesehatan untuk rekamannya dan juga live Instagram Kementerian Kesehatan Kemenkes_RI. Dan kita akan bertemu lagi nih di program-program siaran sehat lainnya bersama narasumber lainnya di Radio Kesehatan. Saya Audara Mantio beserta Dr. Yasin dan seluruh jajaran yang bertugas pamit undur diri dan saya ucapkan salam sehat.